Selamat datang di Galeri Kota. Nah, Sobat Galeri, melalui lensa kamera kita bisa berbagi cerita serta pengalaman kepada orang-orang yang kita sayangi. Sebab dengan memotret senantiasa bermanfaat, menyenangkan, serta mendatangkan banyak hal baru yang dapat memperkaya hidup kita. Kali ini saya mengajak Sobat Galeri untuk mendokumentasikan serta menjelajahi sebuah bangunan indah dan bersejarah yang sedang dalam pemugaran kembali di area Cikini, Jakarta Pusat. Gak lupa sambil bawa kamera juga nih. Yuk langsung saja kita lihat. Cikini Pos Kantor atau Kantor Pos Cikini merupakan bangunan bersejarah yang menarik. Dengan desain bergaya Art Deco, warisan era kolonial, ia masih berdiri tegar dan kokoh. Bangunan cantik ini didirikan sejak 1920 di masa penjajahan Belanda. Di kemudian hari, Kantor Pos Cikini juga melalui masa pendudukan Jepang. Letaknya berada di pertigaan jalan antara kompleks Taman Ismail Marzuki dan jalan menuju Monumen Nasional. Hingga kini Cikini Pos Kantor masih berfungsi melayani beragam aktivitas pengiriman surat dan paket pos. Namun selain melayani keperluan pos Kantor Cikini kini juga berfungsi sebagai tempat destinasi wisata sejarah bagi mereka yang ingin bernostalgia akan kantor pos di masa lampau. Sedangkan bagi pengunjung yang hanya ingin datang menyeruput kopi atau menikmati hidangan lezat dikelilingi koleksi interior serba vintage juga bisa banget. Kabar baiknya, bangunan asli ini sebagian besar masih terpelihara dengan baik di tangan orang yang peduli keberadaannya. Seperti halnya Tirta Teguh yang kini mengelola pos kantor ini bersama dengan pengelola resmi kantor pos RI. Pak Tirta bercerita, di masa perjalanannya kantor pos Cikini sempat dihuni beragam tenan dengan latar belakang usaha yang berbeda-beda. Tak heran, ketika merevitalisasi bangunannya, ia menjumpai berbagai kondisi gedung dengan kerusakannya. Ini dulunya saya pernah berkirim surat di kantor pos ini, Pak. Nah, ini kan dulunya tidak seperti ini. Bapak bisa ceritakan bagaimana perjuangannya untuk melestarikan heritage itu, Pak? Kebetulan cikal bakalnya dimulai dari Bakul Coffee yang merupakan saya sebagai selaku generasi kelima pengelola Bakul Coffee. Kita waktu itu sempat ingin menghidupkan kultur surat menyurat menggunakan kartu pos. Nah, lalu dari situ pun kita mulai berpikir, bisakah kita bikin perangko, mulai bekerja sama dengan kantor pos. Dan saya sadar, oh ternyata kantor pos Cikini dekat sini. Dan maka dari itu ya kita datang, kita ngobrol, dan ternyata saya juga selaku sebagai pendidikan saya arsitek, dan memang saya sedang merintis perusahaan Baku Arsitek. Nah, di situ adalah saya menyadar, wah ini adalah sebuah gedung yang memiliki potensi yang besar. Jadi akhirnya apa yang saya lihat dan saya pelajari sejarah kota Jakarta, saya lihat bahwa ini juga merupakan sebuah titik awal daripada turisme, kultur, dan kota tua daerah Cikini. Nah, banyak sekali turis yang sering datang termasuk ke Bakul. Tetapi apa yang mereka selalu lakukan, mereka selalu tidak pernah lewat dan masuk ke dalam jalan Cikini Raya nomor 1, yaitu kantor pos ini. Padahal ini merupakan sebuah gedung yang menurut saya sebuah gedung yang sangat megah, sebuah gedung yang sangat bagus dan menjadi sebuah titik awal. Jadi tujuan saya, selain daripada kafe maupun resto, ini akan menjadi titik awal daripada pusat perkenalan kultur Indonesia terhadap berbagai macam turis, baik mancanegara maupun lokal. Dan mungkin ujung-ujungnya ketika mereka jalan terus, jalan Cikini Raya, mereka akhiri di Taman Ismail Marzuki. Gedung ini sendiri itu mulai dibangun di tahun 1938 oleh seorang arsitek Belanda waktu itu. Dan sayang sekali dikarenakan tidak ada berkas yang disimpan, kebanyakan kita kurang tahu banyak informasi mengenai hal tersebut. Namun demikian, gedung ini pada tahun 1942 ketika dia jadi digunakan sebagai gedung administrasi oleh pemerintahan Belanda. Ketika kemerdekaan datang, kantor pos masuk dan menggunakan gedung ini sebagai kantor pos. Nah, jadi kalau ditanya apakah bagaimana saya mengubah kantor pos, jawabannya adalah saya tidak mengubah kantor pos.
ini merupakan tetap operasional kantor pos. Kantor pos lah adalah hal yang utama yang kita mau tekankan dan kita usung dalam gedung ini. Jadi yang menarik adalah, saudara, jadi sebelah sini adalah kafe, sebelah sananya adalah kantor pos. Nah, betul sekali. Itu dihubungkan dengan tempat sebuah pintu di situ. Sebuah pintu di situ. Nah, itu maksudnya apa? Apakah ini tidak ditutup saja atau memang itu kolaborasi antara kantor pos dan kafe gitu ya? Jadi ada alasannya saya sebagai arsiteknya pun apa yang saya lakukan adalah saya memilih untuk tidak menggunakan jendela kaca ataupun hal-hal yang mengisolasikan. Sebenarnya ini ada sebuah jendela yang kebetulan ini jendela lawas ya, jendela struktur besi yang saya gunakan untuk memastikan apa yang terjadi di kantor pos masih bisa terasa untuk ke bawah ke atmosfer di sini, dan orang ngopi pun di kantor pos orang bisa melihat semua kejadian itu. Maka tidak ada pembatas, kalau bisa dilihat ya di sini semua tidak ada pembatas yang bersifat tembok sampai ke atas ataupun kaca yang mengisolasikan, tidak. Ini semua terbuka karena ini merupakan bagian daripada konsep awal gedung ini. Kita masalah desain, Pak. Saya dari tadi kok tertarik dengan pajangan-pajangan seperti ini. Kalau saya lihat di sini tuh kayak saya kembali ke masa lalu, ke zaman Belanda. Ini semua merupakan barang-barang lawas yang kebetulan memang benar-benar dari zaman dulu dan mungkin bukan kualitas museum, tetapi tetap ini menceritakan berbagai macam hal ataupun siapapun yang pertama kali membeli barang tersebut sebelum akhirnya jatuh ke tangan kita untuk kita berikan kepada masyarakat untuk nikmati. Saya percaya ya, setiap barang itu ada energinya. Nah, itu kenapa semua daripada barang-barang di sini, baik maupun barang maupun jendela, itu semua merupakan barang lawas. Karena saya ingin meminjam energi mereka untuk orang datang dan merasa betah, merasa ini sebuah tempat yang nyaman. Kalau kita duduk di sini, ngobrol berjam-jam, rasanya tuh menarik karena mata kita selalu ada aja yang menarik di sini. Ada lukisan, ya kan? Ada piring-piring, ya semua di sini. Sedikit antitesis daripada mungkin gaya-gaya yang kita sudah terbiasa zaman sekarang ya. Terima kasih atas undangannya, Pak. Tentunya. Saya di sini sebenarnya juga ingin motret. Boleh nggak motret di sini sambil mengabadikan apa yang Pak dibilang maksimalis? Asal kirimin ke saya. Oh ya, siap. Ketika kaki ini melangkah memasuki gedung, saya segera melihat keindahan di balik struktur bangunan kuno yang tampak masih kokoh ini. Lensa kamera segera saya arahkan ke sebuah sudut yang sedap dipandang. Beberapa ruangan juga menyita perhatian saya, seperti terali jendela ini. Secara komposisi cukup menarik untuk dijadikan sebagai foreground. Jepret dulu Keberadaan beragam koleksi interior yang nyaris keseluruhannya merupakan benda lawas ini membuat saya berdecak kagum. Sang pemilik bercerita dalam memperoleh benda-benda ini tak semua ia dapatkan dengan membelinya. Sebagian justru ia peroleh dari karyawannya, teman-teman ataupun kerabat dekat. Semuanya seolah datang untuk membantu. Tak perlu menunggu lama, segera bidik aja agar tak putus dari ingatan. Di sebuah sudut, langkahku terhenti menatap sebuah tangga yang sebagian hardrilnya telah hilang. Di sini tampak upaya pengelola gedung mengganti material kayu yang hilang dengan material baru yang berbeda. Namun semua dilakukan tanpa mengubah bentuk aslinya. Good job Pak Tirta. Yuk kita potret aja. Di sisi lain ada penari Jawa yang cukup menggelitik perhatianku. Dalam budaya Jawa, seni tarian tak hanya menjadi bagian yang berhubungan dengan keindahan semata, tetapi juga menyuguhkan ketentraman dan keselarasan batin. Saya pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dengan mengabadikannya ke dalam frame foto. Bagaimana nih hasilnya? Asik gak? Sobat galeri, perhatikan deh.
Ada yang berbeda nggak dengan penampilan saya hari ini nih? Tentu dong, hari ini saya mengenakan produk baru, yaitu DJI Mic Mini. DJI Mic Mini, selain cukup ringkas dan praktis, ia juga terkoneksi langsung dengan beragam perangkat DJI lainnya, seperti DJI Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4, atau Osmo Pocket 3 tanpa penerima. Nah, nggak cuma itu aja, DJI Mic Mini juga kompatibel dengan berbagai smartphone, kamera, tablet, PC, dan laptop. Cukup praktis kan? Baterainya juga terbilang awet dalam pemakaian. Sekali cas penuh bisa digunakan hingga 48 jam. Gile bener. Cocok banget nih buat merekam podcast dialog atau debat publik yang makan waktu lama. Bicara soal kejernihan audio, silakan dicoba. Biar ada angin kencang atau sedang ada di lingkungan yang bising, warna vokal tetap terasa lebih bulat. Saya sudah berada di kantor pos. Lumayan canggih ya, Sob? Sebagai mikrofon nirkabel, DJI Mic Mini tampil lebih ringkas dari pendahulunya, DJI Mic 2. Beratnya yang hanya 10 gram, cukup praktis, simple, dan mudah dibawa kemana-mana. Dikantongin aja juga bisa banget. DJI Mic Mini pengoperasinya juga cukup sederhana, dengan 2 tombol utama, 1 tombol daya, dan lainnya sebagai tombol koneksi. Ada lampu indikatornya juga seperti pendahulunya yang berfungsi sebagai status serta penanda fungsi seperti kondisi baterai dan konektivitas pairing. Sistem clip-on-nya jelas memudahkan perangkat ini untuk dikenakan pada pakaian dan langsung pada kamera. Yang jelas, yang paling saya suka adalah magnetiknya karena kepraktisannya. Dia bisa nempel disematkan pada bahan apa aja, sekalipun kain sutra yang sangat licin. Tersedia 2 warna, yaitu Arctic White dan Infinity Black. Seperti yang saya pakai ini, udah keren kan? Kalau kalian pilih warna kemana? Putih atau hitam? Untuk menikmati perangkat audio berkualitas ini, kita nggak perlu membayar dengan harga yang premium loh. Jadi lebih bisa hemat di kantong kan? Nah, Sobat Galeri, dari sebuah bangunan yang masih terlihat cantik, berkarakter, dan megah ini, kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa tak ada sesuatu pun yang abadi. Semuanya akan mengalami perubahan. Hanya kenangan dan nama baik yang tetap tinggal dalam ingatan. Maka tetaplah berbuat kebaikan hingga ajal menjemput. Sampai jumpa di episode lainnya. Setiap sudut dan momen adalah karya seni. Ajak kameramu explore dunia sekarang hanya di Galeri Kota.